Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merekam video dari mata kuliah Al-Islam 3 tentang sejarah Muhammadiyah. Yang pertama itu, apa yang dimaksud Muhammadiyah? Secara etimologi, kata Muhammadiyah itu gabungan dari kata Muhammad dan Iyah yang berarti pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW dan bersifat terbuka. Yang kedua, etimologis, yaitu anggaran dasar. Yang pertama itu Muhammadiyah itu gerakan dasar. Yang kedua, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, Muhammadiyah ialah suatu organisasi dan sebagai alat untuk berjuang dakwah. Gerakan Islam, yang pertama dakwah, ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Di dalamnya Muhammadiyah di dalam Muhammadiyah itu ada ketua dan anggota lainnya. Ada pula logo matahari. Kenapa logo matahari? Karena Muhammadiyah ini memberi suatu pencerahan. Ada pula bendera Muhammadiyah dan ada pula lagunya juga. Pendiri Muhammadiyah sendiri yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Lalu pada tahun 1917 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi kewanitaan yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Aisyah, itu pada tahun 1928. Lalu tentang budaya Muhammadiyah, apakah Muhammadiyah anti budaya? Ya, jawabannya tentu saja tidak. Hanya saja Muhammadiyah mau budaya yang tidak mau budaya yang menyerempet antara akidah dan ibadah. Muhammadiyah tidak mau ribet karena organisasi ini modern dan praktis. Inti dari pembahasan yaitu supaya bangkit, tidak terpuruk, tidak terjajah, dan tidak miskin. Inspirasi Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah. Siapa sih Kiai Haji Ahmad Dahlan itu? Beliau adalah Muhammad Darwis yang lahir di kauman orang tuanya seorang tokoh. Tahun 1889 beliau naik haji. Ketika beliau naik haji, beliau mengganti namanya menjadi Muhammad Dahlan. Saat naik haji kedua, beliau membangun pembaharuan. Latar belakang ada 3. Yang pertama itu internal, yang kedua eksternal, dan yang ketiga itu objektif atau subjektif. Secara objektif, yang pertama itu bersifat internal. Latar belakang Muhammadiyah ini berdiri. Yang kedua, kondisi bangsa yang terjajah, dan faktor inilah yang membuat Dahlan berpikir. Yang ketiga, dari situlah dia mulai mendidik. Kiprah utama Muhammadiyah yaitu pendidikan yang bersifat eksternal. Yang pertama untuk bangkit. Yang kedua, Dahlan ingin menyelamatkan Islam. Setelah itu latar belakang subjektif ini menjadi renungan Dahlan. Al-Imran, surat Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang yang beruntung. Kontribusi Muhammadiyah itu terbentuknya panti asuhan karena surah Al-Ma'un. Yang ketiga, rumah sakit. Yang keempat,
meluruskan kiblat, dan yang terakhir dunia pendidikan. Nah, itulah sekian resume dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.